Ikhwani rahimakumullah. Orang kalau takut sama Allah akan lari mendekati Allah. Dan gak akan ingat-ingat dosanya. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Ini kaidah ya. Ini sebelum kita belajar sampai bab akhir. Judulnya ini. Ini judul ini kalau paham nanti bab demi bab jadinya enak. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Mengingat-ingat saat berjauhan, saat bermusuhan. Ya, mengingat-ingat saat berjauhan, saat bermusuhan. Dikala lagi damai, nanti akan menimbulkan permusuhan. Udah. Wong ijik enak-enak kok, yang sayang, terus ngilingno pas perang. Tuh, dulu maaf ya, kamu pernah marah sama saya gara-gara saya melihat cewek yang satu itu. Lu ijik iling gue. Tambah perang lagi kan ya. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Ngomongkan yang gak enak di waktu yang enak nanti akan menimbulkan hal yang gak enak. Jadi thariqahnya para wali Allah itu kalau lagi kondisinya enak ya ngomong sama Allah yang enak-enak saja. Dosamu coba bahas. Mau minta hajat kok laporan dosa. Ya Allah dosa saya banyak. Tapi saya pengen mobil. Tolong kabulkan ya Allah ya. Orang gaduk toh ya. Nggak klop. Kalau pengen dapat tambahan nikmat nyebut apa? Nikmat. Alhamdulillah ya Rob. Malam ini bisa ngaji bareng sama Ustadz Novel, Ustadz Iis dan Ustadz yang lain. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah malam ini tadi alhamdulillah saya bisa makan roti Alibaba Majlis Ar-Raudhah yang enak dan kopi istighfar ya Allah. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah enak ya Allah. Ya Allah alhamdulillah. Tadi saya kok dapat rezeki nomplok 20.000 rupiah. Alhamdulillah. Lo nomplok lo ya. Jangan dianggap kecil itu kan. Mau tiba-tiba dapat rezeki. Alhamdulillah. Bercerita sing apik-apik kabeh. Terus ngomong, ya Allah saya butuh mobil ya Allah. Please. Ya Allah ya seneng. Mudeng. Ini orang paham. Tahu waktunya. Kapan waktunya nangis. Kapan waktunya guyu. Kapan waktunya tertawa. Begitu cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini at-targhib wa tarhib. Ada iming-iming, ada ditakut-takutin. Seperti yang saya sebutkan kemarin, tapi masalahnya kelas kita ini kelas gak jelas. Diiming-iming bukan dengan mobil, bukan dengan rumah, bukan dengan dunia dan segala isinya. Diiming-iming dengan surga. Ini arep bahas warga ini. Tak kayak gambaran di disko sakake. Udah pernah keliling dunia? Belum pernah. Besok pergi ke toko buku beli globe. Puteran. Ya, puteran. Udah pernah keliling? Oh pernah, bukan lagi keliling dunia. Dunianya saya keliling-kelilingkan. Puter-puteran. Ini dunia yang ya Allah, bal cilik itu loh ya. Bola. Di dalamnya ada emas, ada berlian, ada intan, ada. Cilik, kamu pegang tuh dunia itu, ceklen, biar paham. Dunia itu cuman segenggam itu, di luarnya itu, yang di luar genggaman tadi, wadah tembok, ya ada karpet, wadah macam-macam, ya. Itu luarnya itu jagat raya. Berarti dunia yang wakai sini mau, cilik, betul kan ya? Kecil. Di luar sana ada kekayaan yang luar biasa. Nah ternyata dunia dan jagat raya ini semuanya dibandingkan swarga sak titik. Berarti surga ki gedene sak pira? Wis njebluk kok sirahmu. Seberapa ini? Kepala saya kalau mikir ini bisa pecah ini. Gak kuat. Swarga ki gede pol isine enak kabeh. Lan donya cilik sakmene. Ono sing enak, ono sing gak enak kok. Betul enggak? Di dunia itu segini kecilnya ada yang enak, ada yang gak enak. Di dunia itu ada api, gak enak. Di swarga dilarang ada api. Tapi iso panas. Sesuai kebutuhan. Pengen ngerasakan rada anget dikasih di swarga. Tapi gak ada api. Subhanallah. Semuanya yang gede itu isinya nikmat. Terus kita diiming-iming sama Allah Ta'ala. No awakmu sholat tak kei swarga. Kok gak kepengin? Berarti waras apa gendeng?
Maaf saya ngomong pakai bahasa vulgar ya. Berarti kita ini termasuk orang yang berakal atau rodok sakit akalnya. Nah, tapi judulnya nyatanya ya diming-iming swarga ya belas kok. Swarga, swarga. Begitu diming-iming emas 1 kilo, melek. Lah padahal emas 1 kilo itu kan cuman, ya Allah, enggak sampai sebutir daripada emas yang ada di dunia ini, di bumi ini. Loh itu kok bisa buat kita, senang. Lah jannah yang gedenya segitu kok enggak bisa buat kita senang. Makanya ulama itu di akhir zaman gedek, ulama tenanan loh ya. Bukan orang yang tersohor, terkenal, punya subscriber banyak, punya umat banyak, jamaah banyak. Kalau ceramah orang mantuk-mantuk, bukan itu. Ya bukan itu, ulama beneran. Orang-orang yang di sisi Allah Ta'ala punya derajat yang luar biasa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang hidupnya punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum, tapi hatinya ini sama Allah. Terus takut kalau ngelirik yang lain. Itu maknanya takut sama Allah. Takut sama Allah bukan seperti orang kedenan ini terus aku stres. Bukan begitu. Takut sama Allah itu di mana-mana yakin dilihat sama Allah, hatinya enggak berani ngelirik yang lain. Seperti seorang suami yang selalu dicemburuin sama istrinya, enggak berani ngelirik yang lain. Paham? Enggak paham ya enggak apa-apa, urung rapi yo. Itu namanya takut sama Allah. Enggak mau ngelirik yang lain, enggak mau ngelirik yang lain, enggak mau ngelirik yang lain. Ulama-ulama yang hebat-hebat itu akhir zaman gedek-gedek. Menungso, diiming-iming swarga. Dikasih rangsangan dengan namanya surga. Dikasih apa itu? Ya rangsangan ya. Ya dirangsang dengan surga, dikasih iming-iming surga. Kok enggak tertarik? Kebangetan menungso iki. Keterlaluan. Dan ditakut-takuti sama neraka, ora wedi. Tapi mbak segawan jegok wedi. Melayu, lari, lihat ular, lari, lihat Pak polisi momen ya yang enggak pakai helm mau ditilang langsung blusuk neng ganggang. Betul kan ya? Lari, Masya Allah. Allah bilang no ora sholat ngerokok. Gak wedi. Gak takut kita loh, ini jangan bicara orang lain ya. Kita gak takut sama Allah kita. Ulamanya gede-gede. Menang kamu neraka gitu kan. Tambah ngopi. Ya, moga-moga tunjuk ya. Ngerokok enggak, ngopi dilakoni. Gak takut sama Allah, sibuk ngopi. Alhamdulillah. Kopi Afia. Afia kopi. Nah, gede-gede ulama. Dikasih surga gak kepingin, diancam sama neraka gak takut. Sampai iblis itu juga gumun. Aku ki ya edan, tapi orang kayak gini loh ya gue. Iblis itu gumun sama manusia. Aku ki ya edan kata iblis. Gusti Allah ki ya tau tak tantang. Maksudnya, maksud aku mbok kon sujud be menungso ya Rob. Ya Allah, aku luwih apik. Berarti kan merasa lebih pintar dari Allah. Tapi iblis takut sama neraka, makanya minta ditunda, jangan seksa saya sekarang ya Allah. Tak cari teman dulu buat nemenin saya di neraka. Golek konco. Orang tuh kalau disiksa sendirian kan gak enak. Kalau siksa berjamaah kan rada enteng ya. Makanya iblis golek bolo sing wakeh gitu. Engko nek siksa nang neraka ben gak patek ra kroso gitu ya. Biar gak terlampau terasa. Cari iblis seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Subhanallah ikhwani rahimakumullah. Ditakut-takutin neraka gak takut. Dikasih surga enggak pingin. Tanda tanya, ini manusia jenis apa? Wes silakan dilabeli dirinya masing-masing. Ngaku gitu. Ya Allah, aku kena wedhus ya ora pantes. Tapi nyatane kok ya apik wedhus. Buat yang enggak bisa bahasa Jawa, tadi saya ngomong begini. Ya Allah, saya ini kok dibilang kambing yang enggak layak dibilang kambing. Tapi kok nyatanya saya lebih buruk dari kambing. Lawang kambing itu masih takut sama siksa neraka, takut sama Allah Ta'ala. Saya enggak punya takut. Enggak punya takut. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Enggak terasa sudah saya bicara sekitar 40 menit. Kurang lebih. Pandemi jangan bicara panjang. Bicaranya sedikit saja. Tapi belum selesai. Nasi bungkusnya belum selesai bungkus. Bentar. Ya, betul kan? Belum selesai.
Ya, siapkan nasi bungkusnya. Biar saya udah paham kalau nasi bungkusnya udah siap. Ikhwani rahimakumullah. At-targhib wa tarhib. Nah terus gimana caranya kita bisa teriming-iming? Nah, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, makanya iming-iming itu buat wali-wali, buat orang soleh, ayat Quran, hadis Nabi itu bisa ngiming-imingi. Mudah-mudahan kita termasuk orang soleh, amin ya. Dengar hadis Nabi, dengar ayat Quran, teriming-imingi. Nah tapi kemudian Allah jadikan manusia yang soleh-soleh itu jadi iming-iming. Orang-orang soleh itu dikasih karomah, dikasih keramat. Sehingga kalau kita diceritai keramatnya para wali, kita jadi tertarik. Wah aku pengen nih kaya ngono. Wah aku pengen cedak, pengen deket sama orang soleh itu. Wah aku pengen. Dikasih contoh lagi orang-orang yang urusannya beres, urusan dunianya. Gara-gara dia bertakwa. Wah aku pengen. Jadi saking baiknya Allah Ta'ala, iming-iming itu bukan cuma jannah. Ya bukan cuma jannah. Sampai yang urusan remeh-temeh, urusan dunia dijadikan iming-iming sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar manusia ini sadar, nyedao marang Gusti Allah. Dekatilah aku. Pengen utangmu lunas, baca ini. Semua bacaannya kan manggil Allah. Allahumma, ya Allah. Jadi buat Allah ya, alhamdulillah, ngukur-ngukur di sak yuto ini nyeluk aku. Manusia ini murah betul. Dengan pengen hutangnya lunas 20 juta, akhirnya sadar mau manggil aku. Malaikatnya ngomong, ya Allah, kok engkau baik banget ya Allah ya. Orang sudah lupa gini, orang sudah nggak inget gini ya Allah, kok masih kamu ingatkan dengan jalaran dikasih utang. Jadi kalau kamu punya utang nggak lunas-lunas, itu jalaran biar kamu deket sama Allah Ta'ala. Ojo ngresulo, tapi ya lunas ono. Biar bengok, biar manggil Allah, biar teriak. Ada tipe dua manusia, mudah-mudahan kita termasuk yang mana nanti ya, saya ngapik pokoknya ya. Dua manusia. Yang satu kalau ngomong Allah suka mendengarkan suaranya. Yang satu kalau ngomong Allah nggak suka dengarkan suaranya. Saking jeleknya dia. Saking jeleknya dia kalau minta apapun sama Allah langsung dikasih. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang ini. Wong elek sing keturutan hajati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saking Allah sebel sama dia, saking jeleknya dia, makanya kamu kalau lihat orang-orang jelek kok hajati keturutan kabeh, kuwi Gusti Allah sebel. Paham? Tapi jangan jelek-jelekan orang. Oh, wis dalil iki. Apa? Berarti sing keke nyek elek ngono ya. Enggak boleh buat jelek-jelekan orang. Kalau kita ini loh, kita kok sholat keteteran, ngaji gak pernah gitu kan ya. Tapi kok hajat gampang terkabul. Jangan kemudian kamu mengatakan, wah sekti aku ora. Sadaro. Allah sebel dengar suaramu. Jadi begitu kamu minta langsung dikasih. Ojo kesuwen dongone. Kayak ndang mandek. Jadi kalau dia kebanyakan ngomong aku gak suka kata Allah Ta'ala. Lah ada hamba itu yang kalau ngomong Allah suka. Allah bilang sama malaikat, ojo dikeisi. Jangan diberi dulu. Kenapa? Aku suka dengar suaranya. Pilih yang mana kamu? Mesti kelompok nomor 3 ngeyel, Bib ya. Yang Allah senang dengar suaranya tapi ya cepet kabul gitu kan ya. Ya kalau begitu ya mintanya yang banyak. Ya minta ini terus gitu. Jangan putus asa. Ada orang yang kalau belum kabul doa itu, prasangka baikilah Allah Ta'ala, oh Allah senang dengar suara saya. Jadi malam ya bangun lagi, ya Allah ya engkau senang dengar suaraku toh ya Rob. Aku akan selalu bersuara untukmu ya Allah. Allahumma. Saya itu kangen suara almarhum ayah saya kalau malam. Ayah saya itu kalau malam baca doa itu seperti orang Jawa waktu uro-uro gitu loh. Jadi besolat ya duduk itu, saya nggak hafal tuh dengan ini, doa banget soalnya. Nggak pakai kitab hafalan gitu ya, panjang gitu. Kalau saya denger gitu tuh, saya dengernya aja asyik gitu. Ilahi, kayak wong yang-yangan kan. Dulu saya masih kecil, bapakku ki ngopo, wengi-wengi kok uro. Ternyata doakan anak-anaknya ya, doakan putu-putunya, doakan orang lain, asyik gitu. Allah suka dengar suaranya, ya suka dengar
suaranya. Lah ada orang yang gak suka didengar Allah Ta'ala suaranya. Lah mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka didengar suaranya oleh Allah Ta'ala. Allah suka dengar suara kita, tapi hidup kita gak susah. Amin. Ya, yang enak-enak saja. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir. At-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Judulnya dulu nih ya. Iming-iming anjuran nyemangati orang untuk mencari ilmu dan mengajarkannya pada yang lain, serta berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada ilmu, orang yang punya ilmu, dan orang yang cari ilmu. Jadi judulnya ini ngiming-ngimingi orang biar mau cari ilmu dan mengajarkannya pada yang lain. Kemudian apa saja yang didapat sama orang yang punya ilmu, orang yang alim, ya, dan orang yang mau belajar, apa saja. Fadl. Nah fadl ini, fadlul ilm, kita harus tahu arti kata fadl. Fadlun, ada adlun. Ada apa? Fadlun sama adlun. Fadl itu kemurahan, lomo ini pun Gusti Allah, fadlullah. Kemurahannya Allah Ta'ala, fadl. Kalau adil, keadilannya. Dia seorang raja yang adil. Berarti dia kalau ada orang kerja ya dibayar, orang salah ya dihukum sesuai kesalahannya. Orang baik akan dibalas sesuai kebaikannya. Itu namanya adil. Tapi kalau disebut ini raja adil dan bijaksana serta pemurahnya luar biasa. Itu dia akan membayar orang yang kerja lebih dari bayarannya. Orang yang gak kerja tiba-tiba dikasih duit banyak sama raja tadi. Berarti rajanya sangat dermawan, sangat pemurah. Nah di dalam membahas keutamaan ilmu, keutamaan sedekah, keutamaan istighfar, keutamaan baca Al-Quran. Kalimat yang dipakai itu bukan thawab. Bukan thawab, thawab itu pahala. Thawab itu pahala. Yang dipakai bukan thawab thalabul ilm, pahala mencari ilmu, enggak. Tapi fadlu thalabil ilm. Kemurahannya Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mau cari ilmu. Kemurahan. Kemurahan artinya apa? Kalau dihitung sama usahanya mestinya dapatnya cuma 10. Tapi ini karena kemurahannya Allah dapatnya enggak cuma 10. 10 plus. Makanya kalau membahas keutamaan, kemurahan, kemuliaan. Orang yang cari ilmu dengan kalimat fadl enggak mungkin pahalanya cuma 1. Enggak mungkin. Orang yang mau cari ilmu nanti dibahas, kalau bahas sekarang ya sampai subuh ya. Jadi biar kita paham, kalau udah disebut kata fadl itu berarti lebih. Nah kalau kita kan enggak, mesti serba ngepas. Istri dikasih nafkah sama suaminya. Butuhmu kan 2 juta, ya udah ini 2 juta. Itu suaminya adil atau enggak adil? Adil. Butuh 2 juta dikasih 2 juta. Tapi ya rodok apa bu? Apa bu? Petut. Petut itu di atasnya pelit. Itu sahabatnya medit. Ya, itu sohibnya bakhil. Butuhnya 2 juta, dikasih 2 juta. Tapi kalau suami yang fadlnya banyak, tahu istrinya butuhnya 2 juta, dia akan bilang ini 2 juta untuk keperluanmu, yang ini ATM untuk hidupmu. Masya Allah. Gimana bu punya suami seperti itu? Ternyata ATM-nya kosong. Mau ATM toh. Ya enggak begitu. ATM ya lengkap dengan saldo yang unlimited. Ya ini yang untuk kebutuhanmu saya kasih. Yang ini terserah kamu. Ini kemurahan saya. Nggunen sakarepmu. Kira-kira istrinya senang enggak? Senang. Nah Allah Ta'ala memperlakukan hambanya itu dengan fadluh. Orang yang mau dekat itu dikasih Allah fadl, bukan thawab, fadl. Nah karena usahanya cuma 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun di dunia ini loh. Kita kan cuma sebentar, maksimal 60 sampai 70 tahun. Lah kok balasannya abadi di surga? Itu apple to apple enggak itu? Sebanding enggak itu? Sama enggak? Mestinya kalau berbuat baiknya 60 tahun deh, pahalanya ya di surga 60 tahun. Gitu kan ya member. Tapi karena Allah Ta'ala maha pemurah, kita ini 60 tahun baik di dunia, di surga dikasih kebaikan unlimited. Selama-lamanya. Coba kalau kalimatnya dirubah.
Kamu hidup di dunia 60 tahun, nanti kamu masuk surga 60 tahun, setelah itu dipertimbangkan kembali. Was-was enggak kita? Was-was. Tapi fadlullah, fadl. Kalau Allah udah kasih, ngasihnya berlebihan. Kenapa? Allah Maha Kaya. Makanya jangan takut minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, Allah Maha Besar ampunannya, Allah Maha Besar karunianya, Allah Maha Besar cintanya, Allah Maha Besar kasih sayangnya. Kejar itu ya dengan terus berbuat baik kepada sesama, kepada makhluknya Allah Ta'ala, mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para aulia wassalihin. Alhamdulillah.